Cuma I always believe bahwa tantangan terbesar adalah diri aku sendiri. Aku sampai sekarang kalau ditanya, kalau misalkan, oh ngapain gitu, aku pasti jawabnya cuma, oh aku pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Situ Timo Bro, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Keibuan banget. Dia sampai jam 2 subuh, aku di Jakarta, dia yang kayak, Rin kamu di mana? Ance lagi di Jakarta. Ayo ketemuan, ayo gimana ngobrol. Oh Ance, nanti lah Ance kayak gini-gini. Kalau kita punya ketiganya, katanya kita bakal sukses gitu. Ini boleh kalah aksi, dia boleh kalah nasi. Nggak apa-apa kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Terus cowok, sombong tuh, nggak bahaya. Dari situ aku sadar, ini orang ngikat calling ya kayak gitu. Mener. Jadi aku tuh nggak tahu kalau mener itu bapak artinya. Aku dengan PD-nya maju ke depan terus kayak makasih Pak Mener, terus dia ketawa gitu. Halo Yokomers, perkenalkan namaku Vanessa Thessalonika Oley, biasa dipanggil Nesa, dari Divisi Inovasi dan Kreativitas Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau Kak sendiri gimana? Halo, perkenalkan aku Rachel Torar, biasa dipanggil Icel. Aku dari divisi yang sama kayak Vanessa, Divisi Inovasi dan Kreativitas dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kita mau ngapain hari ini Kak? Jadi hari ini tuh hari yang paling istimewa loh, Nes. Hari ini Himakom akan mengadakan podcast perdananya loh, masa kerja 2004 sampai 2005. Terus bintang tamu kita itu siapa ya? Daripada kita penasaran, mending langsung panggil aja nggak sih? Oke. Ini dia bintang tamu kita, Kak Rian Pakusadewo. Halo semua. Halo, Boleh Kak. dulu? Halo Kak, Oh, silakan. Gimana kabarnya Kak akhir-akhir ini? Great, amazing. Keren. Wow. Mungkin Kak bisa cerita sedikit mengenai tentang diri Kak, karena penonton pasti kan penasaran nih latar belakangnya Kak Rian seperti apa, modeling yang Kak geluti sekarang itu seperti apa gitu. Oke, so ya, hi, I'm Ryan Pakusadewo. Kalian bisa panggil Ryan terserah. Aku sekarang lagi sibuk modeling. I do a content creator, Terus sama kesibukannya enjoying my life. Wow. Yang pastinya alumni komunikasi FISIP Unsrat. Oh iya, jadi bintang tamu kita itu hari ini sangat-sangat wow Iya, ya. keren. Pas banget dengan perdana kita gitu. Kalau boleh tahu Kak ini angkatan berapa? Aku angkatan 2017, tapi kalau ditanya lulusnya baru 2023. Oh, jadi baru tahun lalu ya? Benar, baru tahun lalu. Oke. Kayaknya kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama itu berhubungan dengan karir. Jadi ceritain dong Kak, gimana sih awalnya Kak Rian ini setelah lulus dari ilmu komunikasi ya, sampai bisa terjun ke dunia modeling? Iya, so basically sebenarnya kalau modeling itu aku malah sebelum aku lulus, aku udah bergelut di dunia ini. Jadi waktu itu pandemik, so kita kuliahnya kan online semua. Terus pas kuliah online, nggak tahu mau ngapain, akhirnya I do a content ya seperti anak-anak pada umumnya, bikin video TikTok gitu. Iseng bikin video TikTok, akhirnya di reach out sama beberapa agensi. Akhirnya mereka kayak, oh you have potential, kenapa nggak coba aja gitu di dunia modeling. Dan waktu itu juga aku udah semester, udah mau ngurus proposal, jadi ya udahlah coba-coba iseng-iseng. Kecemplung akhirnya, keterusan. Jadi awalnya cuma karena iseng doang. Benar. Oke, tadi kan itu ceritanya tuh Kak Rian bisa terjun ke dalam dunia modeling. Nah, mungkin ada beberapa motivasi yang bisa kita ambil gitu dari Kak Rian kan. Apa yang memotivasi Kak Rian bisa terjun gitu ke dalam dunia modeling? Nah, sebenarnya tuh awalnya aku pas waktu masuk komunikasi, jujur I have no idea aku mau ngapain. Karena aku bener-bener kayak, yaudahlah masuk komunikasi aja. Soalnya kalau mau dibilang juga awalnya masuk komunikasi pun gara-gara ikut temen doang. Karena jujurnya awalnya nggak ada niatan untuk kuliah di Unsrat. So akhirnya aku di Unsrat itu awalnya aku bener-bener kayak berontak sama diri sendiri. Karena aku dari Jakarta terus aku pindah ke Manado, nggak punya teman sama sekali. Terus aku di situ mulai kayak mau ngapain ya di sini gitu. Ngapain aja di sini nggak punya teman. Akhirnya mulai dari itu mulai berdamai sama diri sendiri dan ketemu sama teman-teman baru yang sangat luar biasa. Environment-nya di Unsrat khususnya komunikasi sangat luar biasa waktu itu teman-teman. Jadi akhirnya aku mulai nyaman dan termotivasi untuk oke, gue harus ngapain nih? Aku harus ngapain nih di sini? Jadi akhirnya pas ketemu modeling itu, I think ini adalah batu loncatan aku untuk ke pintu-pintu selanjutnya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Kak ini nggak ada rencana gitu buat masuk ilmu komunikasi, bener-bener kayak nggak terduga gitu masuk Unsrat juga, bukan sesuai rencana gitu. Bener, jadi awalnya aku udah ngerencanain untuk kuliah di salah satu universitas di luar negeri, bukan di Indonesia.
Tapi akhirnya at some point orang tua aku tidak memperbolehkan untuk aku berangkat. Akhirnya ya udah, aku harus pergi ke Manado karena keluarga aku juga beberapa ada di sini. So I moved to Manado tanpa nggak tahu apa ya culture-nya. Mungkin cuma based on mamaku karena orang Manado tapi ke Manado KTP juga. Jadi kayak cuma cerita-cerita tentang Manado tapi akhirnya lama-lama I'm in love with Manado. I'm in love with Unstrat. Wow. Tapi Kak, ujung-ujungnya tuh bisa beradaptasi juga ya. Iya. Itulah gunanya nanti kalau kalian pelajaran ada komunikasi antar budaya, that's I learn about that. Iya. Ya. Oke, nah kan Kak Rian ini alumni komunikasi. Kira-kira menurut Kak Rian, seberapa penting sih komunikasi dalam pekerjaan sebagai seorang model? Penting banget. Apalagi aku khususnya kalau modeling juga kita ketemu sama orang baru, kita ketemu sama klien. Beside of modeling, aku juga I do a content creator. I make a content gitu. Jadi penting banget untuk ketemu klien, ketemu sama orang-orang baru. Kita nggak tahu kita ketemu sama siapa aja. Let's say aku pernah ketemu sama Kementerian Pendidikan. Terus tiba-tiba ya I have to present myself as I am gitu, sebaik mungkin. Jadi maka dari itu penting banget gunanya kita untuk belajar komunikasi karena orang even aku juga awalnya mikir bahwa oh komunikasi bisa kok dibelajar di mana aja. Tapi pas aku masuk terjun komunikasi it's kompleks. Banyak banget. Ada komunikasi antar budaya, komunikasi interpersonal, komunikasi pemasaran, and lot of things. Kalau kita benar-benar pay attention on it, kita benar-benar belajar dan mau ngambil hal yang bisa diambil, itu berguna banget sih buat kita keseharian. Ya, jadi seberapa pentingnya komunikasi itu ternyata sangat penting mau dalam pekerjaan apapun. Ternyata juga ilmu komunikasi itu lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan, nggak sesederhana itu ya. Benar. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karir Kak Rian ini kan sebagai seorang model nih sekarang. Mungkin Kak Rian ini pernah ada memikirkan satu merek yang pengen Kak Rian itu sponsori gitu. Kayak yang ingin Kak Rian itu jadi modelnya gitu. Kalau misalkan Kak Rian ingin menjadi model dari suatu merek atau suatu produk, itu kan Kak harus mempresentasikan produk tersebut dengan baik tuh. Jadi itu kan termasuk ya dalam humas. Benar. Kira-kira boleh tahu nggak sih gimana cara Kak Rian untuk mempresentasikan merek tersebut secara visual sesuai dengan pengetahuan tentang humas yang Kak sudah dapat selama berkuliah ilmu komunikasi? Iya, kalau secara pribadi ada salah satu brand yang emang aku pengen banget kerjasama, and thank God akhirnya itu terrealisasikan di tahun 2021 I guess. Jadi di momen itu aku sama si brand ini kita kolaborasi buat bikin kode voucher yang dimana kalau misalkan orang pakai kode voucher itu bisa yang menggunakan kode voucher itu bisa dapetin diskon yang pastinya. Nah di momen itu fase dimana aku sebenarnya kan aku base-nya jatuhnya aku anak daerah ya. Ketika aku datang ke Manado, dibandingkan teman-teman yang lainnya mereka tuh udah punya agensi, punya manajemen. Sedangkan kalau di sini tuh agensi talent masih kurang di Manado, I would say. Akhirnya aku semua tuh sendiri. Aku akhirnya belajar mandiri. Aku manajerin diri aku sendiri. Aku asisten diri aku sendiri. Jadi benar-benar belajar dari nol yang dimana akhirnya cara aku untuk deal-dealan sama klien, cara aku untuk oh gini ya rupanya ada loh namanya itu marketing strategy. Yang dimana ya karena aku as a model dan content creator ya produknya diri aku sendiri gitulah istilahnya. Jadi aku mikirin gimana aku marketing strategi itu untuk aku offering ke klien. Oh jadi aku kayak gini-gini, budget aku segini, aku bisa ngelakuin gini-gini, aku bisa bikin konten seperti ini. So ya, dan I learn about that itu dari komunikasi pemasaran gitu. Di komunikasi pemasaran nanti dibelajarin bahwa gimana cara kita untuk nge-manage dan cara kita untuk offering ke suatu klien gitulah sama orang yang akan kita tektokan gitu. Nah ini kan kita lagi sementara belajar tentang komunikasi pemasaran ya, sangat penting ya kan bagi anak-anak ilmu komunikasi apalagi mau terjun ke dalam berbagai dunia, contohnya modeling ya kan. Nah pastinya ada beberapa tantangan besar yang Kak Rian hadapi kan selama menjadi model. Boleh tahu nggak tantangan-tantangan seperti apa yang sering Kak Rian hadapi? Kalau tantangan itu lebih ke sebenarnya tantangannya terbesar itu I always believe ini sounds kayak terlalu pede sih. Cuma I always believe bahwa tantangan terbesar adalah diri aku sendiri. Kemalesan, Iya sih benar. males sama diri sendiri, nggak mau improve, ngerasa cukup. Itu tuh tantangan terbesar aku adalah diri aku sendiri sebenarnya. Tapi soalnya I never see other people as a competitor,
Jadi aku lebih suka kalau kayak gini, kita ngobrol gini, ya kalian temen aku, kalian kita proses bareng gitu. Jadi aku kayak kurang melihat satu orang tuh kayak as my competitor itu enggak. Soalnya ya based on experience akhirnya aku sadar bahwa hidup depends on us gitu loh. Kita mau ngeliat dari POV mana. Kalau kita mau ngelihat bahwa oh ini hidup kompetisi, semua orang adalah lawan kita, ya susah juga buat maju. Jadi kalau aku ditanya tantangan terbesar aku ya diri aku sendiri. Karena mungkin ada momen dimana aku malas, ada momen dimana nggak mau belajar, ada momen dimana aku kayak nggak mau berusaha untuk improve myself. Itu sih tantangan terbesarnya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar yang paling sulit itu buat dihadapi itu diri kita sendiri ya, Kak? Benar, Iya, apalagi kemalasan. Iya, iya. benar. Nah, berbicara soal kemalasan, gimana Kak Rian bisa mengatasi kemalasan tersebut? Apalagi kalau misalnya lagi banyak job kan yang datang. Jujur. Jadi sebenarnya karena back then aku kuliah kan 6 tahun. Jadi aku tuh waktu itu tahun 2021 udah ujian proposal. Terus kayak mau ujian skripsi, dosen-dosen, kajur gitu juga, ayo kapan ujian, kapan ujian. Tapi karena kerja, jadi kayak aku susah untuk memanage waktu aku karena juga kerjaan aku nggak di Manado. Dan kebetulan juga di Manado harus banget ngurusnya secara langsung kan, karena waktu itu udah nggak COVID. Jadi susah buat aku untuk memanage. Akhirnya aku commit, oke, aku harus break untuk kerja. Jadi sebenarnya ini aku udah break almost a year, aku break. Dan dari pengalaman itu tuh akhirnya aku sadar bahwa ya untuk manage sebuah waktu itu nggak segampang itu. Dan untuk melawan kemalasan ya dengan cara memotivasi diri sendiri adalah ayo bangun, lo butuh duit gitu. Iya, Ayo, iya, semua iya, harus iya, pakai iya, duit, iya. jadi ayo bangun kerja yuk, bisa yuk gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih, lebih ke sadar bahwa oh ya, lo juga udah kuliah 6 tahun ya, jadi ayo bisa yuk lolos gitu. Apa yang udah dimulai harus diakhiri dengan baik. Jadi ini lebih ke skala prioritas ya, Kak. Yang mana Benar, yang lebih penting itu yang harus kita lebih utamakan dan juga kita pikirkan ya. benar. Iya. Oke, lanjut lagi. Selain menjadi seorang model nih, Kak Rian juga kan konten kreator. Gimana sih cara Kak Rian tuh memanfaatkan keterampilan komunikasinya Kak Rian sendiri dalam dunia modeling dan juga konten kreator? Oh, oke. Jadi untungnya dunia content creator dan dunia modeling ini we're in the same industry, entertainment industry. Jadi nggak terlalu begitu susah dan lingkungannya juga orang-orangnya itu-itu aja. So it's more easy for me untuk terjun di kedua bidang itu. Dan aku sih lebih ke kayak observasi sih. Kayak misalkan lebih ke observasi sama apa minat pasar. Terus soalnya dunia modeling sama content creator itu at some point juga berbeda. Karena kalau modeling itu kita pure untuk selling the product dan emang kita nggak butuh connection sama pembelinya. Karena yang butuh kita connection adalah with the client, with the brand gitu kan. Karena brand itu yang hire kita connectionnya sama with the brand. Tapi kalau content creator itu kan we make a content yang dimana kita harus connected with the audience biar audience bisa relate gitu. Bisa continuity lah. Bisa mereka terus untuk stay di konten kita. Jadi itu tadi sih lebih ke observasi sama target marketnya apa. Kayak let's say kalian bikin podcast, kalian tentuin target market kalian buat siapa, buat mahasiswa komunikasi kah, atau buat teman-teman yang baru mau masuk komunikasi biar tertarik. Itu tadi. Dan itu semua tuh ya secara tidak sadar aku pelajarin di komunikasi. Kayak gitu. Oke, jadi membahas soal konten kreator nih. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi Kak Rian sampai bisa muncul ide buat jadi konten kreator? Nah, balik lagi, aku tuh anaknya spontaneous. Hmm. Jadi Iseng lagi. iseng lagi. Oh. Jadi pas pandemi gitu, pas terjun di TikTok, ya iseng aja buat video gitu. Tiba-tiba lama-lama kok rupanya menghasilkan ya gitu. Lama-lama dari sini menghasilkan, akhirnya mulai fokus di situ. Mulai yang awalnya oke, fokus gitu. Karena kalau mau ditanya, aku sebenarnya aku basicnya tuh suka di bidang hospitality. Oh. That's why aku magang di salah satu hotel internasional di Manado. Gitu, aku magang di situ as a marketing communication. Karena emang aku tujuannya emang goals aku mau ke sana. Tujuan aku mau kerja di bidang hospitality gitu di bagian marketing communication. Cuma akhirnya Tuhan berkehendak lain dan jalan hidupnya berkehendak lain, so ya aku nikmatin aja sih ini. Sama juga masih ada hubungannya sama komunikasi yang aku pelajarin, so that's why. Terus kira-kira gimana peran ilmu komunikasi itu membantu Kak Rian dalam mengembangkan nih konten-konten yang Kak Rian mau bikin? Peran komunikasi Iya. berperan banget sih, soalnya kalau nggak komunikasi kita diem dong.
Nggak, biar gak tegang, Iya, iya, kita iya, biar iya. gak tegang. Jadi kalau misalkan pentingnya, penting banget. Karena komunikasi kan itu kan ilmu dasar ya. Kayak tadi aku bilang diem berarti kita nggak komunikasi dong. Padahal nggak juga. Padahal Iya, komunikasi tuh more than that. iya, Kita diem aja pakai bahasa tubuh itu komunikasi betul, juga. betul, betul. Jadi sebenarnya itu hal yang kompleks dan yang sangat luas. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting banget. Apalagi dari komunikasi akhirnya aku belajar banyak hal, belajar caranya untuk gimana untuk presentable. Jadi gimana caranya untuk orang ngelihat kita tuh kayak, oh ya ya, orang ini kompeten di bidangnya, orang ini tahu apa yang dia bicarakan, orang ini tahu sama dirinya. So I learn about all of the things itu di communication. Wow. Nah, selama menjadi modeling ataupun content creator, pastinya ada beberapa feedback atau komentar negatif yang Kak Rian terima kan. Nah, gimana sih Kak Rian dalam menghadapi hal tersebut, menghadapi berbagai kritikan negatif dari orang-orang? Nah, awalnya kalau anak zaman now bilang kena mental ya. Iya. Ya, itu aku sempet sih ada momen dimana aku ngerasa kayak I'm not good enough, ngerasa kayak ada kurangnya aja. Soalnya aku basicnya juga dulu itu apa ya, pernah dibully gitulah. Karena aku dulu sebenarnya nggak setinggi ini. Jadi aku kekurangan aku tuh aku petit dulu. Jadi aku tuh dibully di bocil gitu-gitulah. Pas sedangkan teman-teman aku tuh udah kayak lebih tinggi kayak gitu-gitu. Akhirnya I do exercise, aku berusaha berubah. Kelewatan tingginya, habis itu dibully tiang listrik. Akhirnya after that I just realize karena hidup kalau ngikutin kata orang lain, it's not enough. Iya. Nggak bakal ada Benar. habisnya. That's why kenapa akhirnya aku ngubah untuk pola pikir aku, oke, from now, kenapa nggak aku fokusnya ke diri aku sendiri? Daripada hate comment, mending aku susah untuk nutup mulut mereka semua. Mending aku pakai kedua tanganku buat nutup telingaku, fokus with myself, fokus sama orang-orang yang support sama aku, yang sama saya sayang sama aku. Karena orang-orang seperti itu, mereka yang kalau misalkan aku lagi salah, pasti mereka bener-bener yang kayak ngingetinnya ya pasti aku dengerin karena emang ya itu faktanya gitu. Iya. Ngapain kita dengerin orang-orang yang belum tentu kita nggak tahu dia siapa gitu. Tapi kalau ditanya ngaruh sih. Ada momen aku sempet down sih gara-gara hate comment. Wajar sih ya, Iya, manusia, masih manusiawi lah. manusia, iya. Pasti kalau misalkan kita dapat komentar negatif dari orang lain, paling paling lah itu bakal kepikiran kan. Benar. Tapi kalau dari yang Kak Rian katakan, ternyata tuh kita cuma perlu fokus ke diri sendiri aja ya, kayak nggak usah mau pusing sama apa yang orang lain bilang, Benar. fokus ngembangin diri gitu ya. Nah, Oke, terus Kak Rian sendiri dapetin ide-ide konten tuh dari mana aja sih? Nah, kalau aku tuh dapat ide-ide konten itu karena aku sekarang fokusnya kalau di konten aku tuh fokusnya fashion and beauty. Jadi ya emang based on ketemu orang, ngelihat orang, inspirasi, lihat majalah, lihat kalau ya sekarang ya kayak runway kayak gitu-gitu. Iya. Tapi juga nggak dipungkiri misalkan kalau aku bikin konten juga ada beberapa produk dan brand mau kayak keluar dari segmentasi aku. Misalkan kayak ya a little bit comedy dan itu biasanya inspired by ya lingkungan sekitar aja. Ngeliat lingkungan sekitar. Sebenarnya kalau bikin konten itu harus berdasarkan kayak kita bikin skripsi. Skripsi kan kita harus mempertanyakan suatu masalah dulu kan. Biar si skripsi ini menjawab permasalahan tersebut. Iya. Begitu juga konten. Berawal dari kita mempertanyakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal kompleks aja kayak gitu dari lingkungan sekitar dan itu pasti bakal lebih relate sih sama teman-teman yang bakal ngelihat konten itu tadi karena kan mereka juga mungkin ngalamin hal yang sama jadi harus based on hal yang emang benar-benar kalau bisa ya kita alamin yang kita pertanyakan gitu. Nah, semua itu kan butuh skill ya, Kak. Kayak harus ada beberapa gitu yang udah di skill dari kitanya gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih skill dari ilmu komunikasi atau komunikasi sendiri yang berpengaruh buat kalian dalam pekerjaan sebagai seorang model ataupun content creator? I see. Mungkin kalau itu lebih ke soft skills ya. Iya. Itu ngaruh sih kayak tadi aku bilang tadi kalau komunikasi tuh ngaruhnya cara aku akhirnya berkomunikasi, aku bisa nempatin diri sama orang siapa yang aku akan ngobrol gitu kan. Nggak mungkin kan kita ngobrol sama orang yang maksudnya konotasinya dia juga eh asa klien tiba-tiba kayak, hey what's up, ayo bro Iya, apa iya. kabar gitu-gitu. Ada momen kayak gitu ada, tapi kan nggak mungkin kayak tiba-tiba kita langsung kayak gitu kan. Jadi ya di komunikasi aku belajar bahwa rupanya cara kita untuk mempresentasikan diri kita tuh kita harus observasi juga dengan siapa kita bicara gitu.
Jadi dari hal itu aku belajar dari komunikasi juga secara nggak langsung. Skill-skill seperti itu yang mungkin kita secara manusiawi kadang nggak sadar, nggak aware akan hal itu, tapi akhirnya pas kita belajar komunikasi kita bahkan sadar, oh iya ya rupanya untuk ngobrol sama tipikal orang yang seperti ini, bekerja di bidang ini tuh caranya seperti ini. Untuk ngobrol sama orang mungkin seumuran kita seperti ini. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi kayak menyesuaikan ya Kak. Menyesuaikan, benar. Iya. Terus kalau menurut Kak Rian sendiri, Kak Rian ini kan model, content creator gitu. Seberapa penting sih personal branding itu? Personal branding. Iya. Personal branding itu penting sih, itu identity sih dari kita. Sebenarnya nggak harus content creator, nggak harus modeling. Kalian juga, teman-teman yang nonton ini juga, apapun itu pekerjaannya, personal branding itu penting banget buat kita. Karena ya itu yang orang lihat kan, istilahnya packagingnya kita dilihat orang lain yaitu personal branding kita. Gimana kita share tentang diri kita, Iya. gimana kita represent diri kita ke orang lain, itu penting banget. Cara untuk nge-build personal branding tadi ya observe apa yang kalian suka, apa yang kalian inginin, kembangin, cari tahu, terus belajar, terus denger. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar sih. Ya, belajar itu hal yang paling penting ya buat sehari-hari. Benar. Nah, jadi seorang model dan content creator itu kan nggak gampang nih Kak. Nah, gimana sih cara kalian biar menjaga citra positif dari kalian itu lebih baik gitu? Waduh, soalnya citra aku juga nggak positif-positif banget. Soalnya aku juga nggak terlalu yang kayak mau apa ya, nunjukin bahwa oh positif itu. Aku lebih mau ke originalitas aja sih, lebih ke apa adanya aku in real life. Yaitu aku juga share ke teman-teman yang ada di sosial media gitu. Asal teman-teman online aku ya sama aja sih sebenarnya jatuhnya, nggak yang terlalu aku gimana-gimana banget. Ada beberapa orang yang benar-benar di sosial media atau di dunia pekerjaan dia memang beda, terus di lingkungan dia juga beda, yaitu itu hak dia ya sebagai manusia. Tapi kalau aku secara pribadi berusaha sebisa mungkin ya apa adanya aku di depan kamera maupun di balik kamera ya gini gitu. Jadi catatan ya guys, kita harus jadi diri kita sendiri. Benar. Dalam melakukan pemotretan nih atau misalkan catwalk, kalau misalkan di atas panggung pasti kan nih ada temanya nih Kak gitu. Terus gimana cara Kak Rian buat mengkomunikasikan maksud dari pemotretan atau catwalk tersebut supaya audiens yang lihat tuh bisa ikut rasain dan mengerti maksud dan tujuan dari Kak sendiri gitu. I see. Kalau misalkan di dunia modeling itu ada namanya creative director ya. Dia yang semua ngelit ya as a model, ada beberapa model yang mau acuh tak acuh sih sebenarnya. Tapi karena mungkin aku basicnya tadi komunikasi ya, aku berusaha untuk communicate with that person gitu, nanya, Kak mau moodnya seperti apa? Soalnya kan mood itu kan banyak banget kan kalau di dunia modeling. Ada kamu mau fierce, ada kamu mau robotik, ada kamu tiba-tiba kamu disuruh kayak orang gila gitu, ada aja gitu. Iya. Tergantung klien gitu. Jadi komunikasi paling penting, nanya ini mau moodnya seperti apa, target marketnya mau seperti apa. Terus kalau misalkan photoshoot itu mau nanya ini photoshoot buat apa, buat campaign apa buat katalog. So kalau biasa katalog itu more fun, biasa lebih kayak senyum, happy vibes-nya, atau mungkin segmentasi pasarnya si brand ini adalah family, itu pasti moodnya seperti itu, happy kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan dia high end brand untuk campaign itu biasanya lebih mau kayak fierce kayak gitu, untouchable gitulah. Dia maunya yang kayak, jadi itu pentingnya sih komunikasi, nanya setelah udah selesai, penting banget juga hal yang penting apapun itu pekerjaan kalian, khususnya kalau kalian teman-teman model, itu nanya ke klien kayak, Kak gimana tadi aku kurangnya apa ya, biar aku bisa improve. Jadi aku ada catatan buat diri aku sendiri, aku kurangnya apa ya, kira-kira aku bagusnya kayak gimana ya. Nanti kalau misalkan itu pasti mereka share kan, oh tadi kamu kayak gini-gini deh, kayak gitu. Itu penting banget sih, nanya feedback. Karena komunikasi adalah gimana caranya kita dan si klien kita adalah bisa tersampaikan pesan itu kan. Dan dari pesan itu biar kita bisa tahu juga harus ada feedbacknya. That's it. Bisa jadi ini juga Pak, pembelajaran pengalaman Iya. buat pemotretan berikut. Bener. Lebih baik kayak gitu ya daripada kayak overthinking sendiri, duh tadi salahnya di mana ya? Bener. Apakah ada kekurangan atau gimana? Jadi mending langsung nanya aja ya Langsung Kak. nanya, iya. Apapun itu pekerjaan ataupun kalian nggak harus pekerjaan, lagi belajar atau lagi di lingkungan perkuliahan, itu penting banget sih. Habis ngelakuin apapun itu review, habis itu tanya ke orang sekitar,
kira-kira kurangnya apa ya? Tadi kita ngapain aja ya? Misalkan kayak gitu. Itu penting banget evaluasi karena itu jadi catatan, dari situ kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Jadi kita bisa mengatasi kekurangan kita. Keren. Wah, gila ya. Kayak emang sudah seperti model-model terkenal gitu loh. Udah terlibat dalam berbagai jenis pemotretan. Nah, kalau cara kalian menjaga reputasi, apalagi sudah menjadi content creator, model, itu gimana sih Kak caranya? Cara menjaga reputasi, aku nggak pernah berusaha untuk menjaga hal itu sih sebenarnya. Karena menurut aku sampai sekarang kalau ditanya, kalau misalkan, oh ngapain gitu, aku pasti jawabnya cuma, oh aku pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Soalnya emang it's kinda weird for me untuk kayak represent myself as I'm a model atau I'm a content creator karena menurut aku itu is such a big label for me. Karena menurut aku tuh masih banyak orang-orang di luar sana yang kayak more than that. Lebih dari itu. Jadi kalau aku untuk menjaga reputasi, ya aku berusaha untuk seoriginalitas mungkin. Jadi diri aku apa adanya. Gak mulu-mulu, gak berusaha untuk jadi orang lain. Ya apa adanya aku aja di represent. Karena itu penting banget sih kalau menurut aku ya. Karena ketika kita berusaha untuk malah jadi orang lain, sometimes capek. Iya. Capek banget. Jadi lebih baik ya udah jadi diri sendiri aja. Kalau kamu kayak gitu ya udah kayak gitu aja. That's it. Maksudnya kayak gitu tuh dalam artian Apa kalau misalkan adanya. apa adanya aja. Kalau emang biasanya juga nyabla ya udah nyabla aja kayak gitu. Tapi ya tergantung ngobrol sama siapa juga gitu kan. Tahu lawan bicaranya siapa? Benar. Tergantung ya. Sebenarnya kalau misalkan mau dengar cerita dari Karian tuh, Karian kayak yang semangat banget gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang jadi alasan Kak Rian tuh jadi semangat banget buat menjalanin karir sebagai model sama content creator gitu? Semangat banget. Iya. Tapi sebenarnya ini jujur rada lucu juga sih soalnya. Soalnya lately 1 tahun kebelakangan ini karena aku fokus skripsi kan, and thank God udah wisuda. Jadinya aku kayak ada momen dimana malah aku luntur akan hal itu sometimes. Aku luntur akan hal itu. Tapi untungnya aku di environment yang tepat, di lingkungan sama teman-teman yang tepat, sama keluarga yang tepat. Mereka always cheer me up sih. Itu pentingnya banget untuk kita memilih lingkungan yang tepat Iya, agar ya jadinya output yang kita keluarin juga jadi yang tepat gitu. Tapi kalau ditanya semangat karena apa? Jadi waktu aku ke Manado, aku tuh kan balik lagi jadi curcol deh. Jadi waktu aku balik ke Manado tuh aku rada-rada gimana ya? Jujur aku rada kecewa sama diri aku sendiri karena kayak kok di momen itu ya, kok aku ke Manado sih? Aku udah di Jakarta, apa-apa ada, mau ngapain apa enak gitu. Aku mau Manado mau ngapain gitu? Mau ngapain ya di sini? Nggak ada apa-apa di sini. Aku awalnya mikirnya kayak gitu. Pas sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu isinya tuh kayak semua in my head itu just why? Kayak kenapa gitu. Akhirnya ketika aku ketemu sama teman-teman aku, beberapanya aku mention it, ada namanya Ade gitu, dia juga jadi Jakarta juga. Tapi kok ngeliat dia kayak she's really apa ya, semangat dan dia benar-benar kayak enjoy sama hidupnya di sini. Dia bisa nemuin hal-hal baru. Akhirnya dari situ aku dikenalin sama teman-teman lain, ada namanya Andika, ada lagi Vel, ada semua. Akhirnya aku ketemu sama teman-teman baru dan akhirnya I just realize bahwa oh iya ya, rupanya hidup itu sesimpel itu dan kenapa kita daripada kita mempertanyakan kenapa pertanyaan kenapa diubah jadi bagaimana. Bagaimana kita nerima keadaan kita, bagaimana kita lingkungan menerima hal itu. Akhirnya dari situ pas aku udah mulai bagaimana, aku nemuin teman-teman yang selama ini nggak bisa ketemuin gitu di Manado. Akhirnya rupanya, oh Manado itu ada namanya, I have to mention juga, ada salah satu teman aku dia pelukis gitu, Ifli gitu, dia dari Kawanwa Kreatif. Terus dari situ aku kayak ngerasa, oh Manado ini ada sisi ininya juga ya. Ada sisi di mana aku nggak pernah ngeliat nih, rupanya Manado juga something special gitu. Dan apalagi dengan keanekaragam budayanya, pesona alamnya. Jujur karena kalau dari dulu aku ditanya sama teman-teman aku yang di Jakarta kayak dibully gitu. Ngapain lo ke Manado, ada apa gitu. Terus akhirnya aku selalu cuma ngomong, alah di sana tuh nggak ada sunset, di sini sunsetnya bagus banget. Aku selalu ngomong kayak gitu. Iya. Tapi selain hal itu akhirnya aku sadar bahwa ya kita tuh hidup di tempat yang dimana luar biasa sih. Aku I'm in love with Manado, jujur. Karena akhirnya wah Manado ini rupanya special sih. Iya. Dari keanekaragamannya apalagi cara kita untuk menghargai apa ya,
kurang gitu lah budayanya, kayak kurang adanya namanya kayak perpecahan gitu-gitu, toleransinya itu tinggi banget. Iya. Itu sih yang buat aku kayak amazed sama Manado itu sih. Luar biasa. Yang akhirnya bikin semangat itu tadi. Semboyannya ada Prof. Hando bilang, Sito Timau Timauto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Mungkin beberapa teman-teman yang ngelihat ini, apalagi Gen Z, mempertanyakan, hidup gue mau ngapain ya? Gue ini hidup tujuannya mau ngapain sih? Iya, pasti pernah muncul. Muncul kan pertanyaan Iya, kayak gitu. pemikiran Karena kayak gitu. aku juga secara pribadi kadang mikir, iya ya, kenapa di antara istilahnya saudara-saudara aku lainnya nih, kok tiba-tiba aku yang dipilih Tuhan untuk hidup gitu? Kenapa? Padahal kayak hidup gini-gini amat. Kayak gitu banget. Akhirnya aku sadar bahwa, oh iya ya, pas akhirnya aku tahu slogan itu, Sito Timau Timau itu akhirnya memotivasi aku, oh ya rupanya hidup ini is not just for us, tapi for other people. Ketika kita bisa memanusiakan manusia lain ya, kamu hidup, lu hidup gitu. Betul, betul. Ya, fokus with ourselves adalah dengan cara kita ngembangin diri kita, potensi kita untuk berdampak bagi orang lain. That's the meaning of life for me. Akhirnya aku found out ya di sini di Manado gitu. Benar-benar memotivasi sekali ya. Jadi sebenarnya tuh kita mau kemana, mau ngapain gitu ke suatu tempat itu udah diatur nggak sih sama Tuhan, udah Benar. jalannya. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Benar. Ada tujuannya. Karena kayak kalau belum tentu juga kalau misalkan Kak Rian nggak ke Manado, semua hal ini tuh nggak terjadi gitu. Benar. Ya Benar kan? banget. Nah, kan Kak Rian sekarang jadi seorang yang sukses nih, jadi public figure juga. Amin. Nah, gimana sih cara Kak Rian buat menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan antara kehidupan profesional nih, Kak? Untuk menjaganya, and thank God, aku punya tim. Jadi nggak gila-gila amat lah untuk ngatur schedule. Jadi aku punya tim yang dimana ngatur schedule aku. Oh ini waktunya aku untuk I2 konten, aku untuk melakukan hal ini, hal itu. Jadi itu lebih terkontrol lah. Karena aku tahu kelemahan aku ya. That's it. Kalian harus cari tahu kelemahan kalian. Bukan berarti kalian cari tahu kelemahan kalian untuk kalian buat insecure, buat enggak. Tapi lebih ke kayak gimana kalau kalian udah tahu diri kalian tahu kelemahan kalian. Cara mengatasi. Iya, benar. Kalian atasi itu dengan meminimalisir hal itu. Ya, aku punya tim yang dimana ya ngatur schedule aku yang dimana, oh ini saatnya aku modeling, saatnya aku untuk bikin konten, saatnya aku untuk tanggal segini ya naik kontennya, jangan lupa bikin record bla bla bla, harus udah edit bla 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 kayak gitu. Untungnya aku punya tim lah untuk hal itu. Jadi udah terorganisir ya. Udah terorganisir seperti itu. Kak Rian ada saran nggak sih buat kayak teman-teman yang nonton, kira-kira mungkin mereka ada keinginan untuk masuk ke dunia modeling dan juga konten kreator, apa sih saran yang pengen Kak Rian kasih buat teman-teman semua? Sarannya buat apapun itu yang kalian gemari, kalau misalkan kalian sama kegemaran sama aku di bidang entertainment industry, especially dua konten sama modeling, ya you have to know yourself, cari tahu apa yang kalian mau, cari tahu apa yang kalian inginkan, terus kalau udah memulai sesuatu, bertanggung jawab akan hal itu. Benar. Jadi kalau kalian pengen jadi model ya profesional, lakuin hal itu gitu, serius sama hal itu. Apapun itu bidang kalian, kalian mau di bidang apa, mau bikin bisnis atau kerja di kantoran 9 to 5, commitment with that thing. Soalnya pasti kalau kita udah komit, kita ngejalanin dengan ikhlas dan semangat, pasti outputnya juga hasilnya jadi bakal bagus gitu. Jadi poin utamanya itu komitmen ya, dalam Komitmen. hal apapun tuh komitmen penting. Komitmen dan konsisten. Konsisten. Dan juga mengenali diri sendiri ya Kak. Benar banget. Maunya mau ke arah mana, Iya. terus juga kekurangan, juga kelebihan, Iya. supaya bisa dikembangkan dan juga diminimalisir yang buruk-buruk ya Kak. Benar. Kalau mau dikaitin sama komunikasi, cara kita untuk mengenalin diri sendiri adalah komunikasi interpersonal. Iya. Kalian cari tahu dalam diri kalian ya, misalnya ngobrol sama diri kalian. Betul. Kadang ada waktu sih kita untuk spend time sama diri kita, ngobrol bukan berarti kayak kita lihat di kaca terus kita ngobrol halo kayak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih ke kayak kalian cari tahu apa yang kalian inginkan dengan cara kalian terbuka sama lingkungan sekitar, ikut banyak organisasi, berteman sama banyak orang gitu, cari tahu interestnya mereka apa aja, terus kalian lihat dari mereka, oh iya ya ada hal apa ya, energi apa yang bisa aku serap dari mereka, yang kalian sesuaikan sama diri kalian. Dari situ ya kalian bisa tahu mau mulai terarah lah, mau kemana. Mungkin Kak Rian mau minum dulu? Oh, it's fine. Udah boleh. Kita minum dulu. Hmm. Kak Rian mungkin udah haus karena dari tadi udah ngobrol banyak kan.
Masih Ya, ada lumayan sih. banyak pertanyaan lagi Kak tentang kalau tadi kan Ah, tentang karir nih. hmm. Kita lanjut ke pertanyaan tentang perkuliahan gitu. Ah, Langsung aja nih Kak, udah? boleh, 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 boleh. Oke. Apa saja sih perubahan yang terjadi sama kalian saat ini dibandingkan saat baru lulus kuliah? Saat ini sama baru lulus kuliah. Jadi ini ya, nggak patut dicontoh ya teman-teman. Buat kalian yang lagi kuliah terus puji Tuhan dapat rezeki, punya kerjaan, sebisa mungkin kalian, ya balik tadi, seperti kamu bilang, itu skala prioritas itu penting banget. Iya. Karena di momen itu aku sempat sempat ada momen harus aku akui bahwa aku blank out, burn out, aku bingung untuk nge-manage diri aku sendiri. Soalnya aku waktu itu momennya itu aku mikir bahwa toh juga kita lulus kuliah, cari kerja, cari duit tujuannya. Ya udahlah ya, mumpung ada kerjaan, kita hajar aja nih kerja. Akhirnya ada momen dimana pas aku akhirnya ngeliat teman-teman udah lulus, teman-teman juga memotivasi, ayo kapan gitu. Even dosen-dosen, thank God aku punya dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Mereka terus keep in touch sama aku, jam berapapun itu. Terus aku akhirnya sadar bahwa oh iya, kuliah menyelesaikan suatu hal yang kita sudah kita mulai itu is not just title. Kayak mungkin kita lulus kita dapat title as Ecom, that's it gitu. Tapi it's more than that loh. Ketika akhirnya pas aku sadar, pas aku udah pakai toga, aku udah lulus, akhirnya aku sadar bahwa menjadi sebuah sarjana, wisudawan itu adalah suatu hal yang nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Even kita akhirnya oke, abis lulus kita cari kerja, tapi proses di mana kita udah memulai dan akhirnya mengakhiri dengan baik, itu sesuatu hal yang emang bagian dari kehidupan yang harus kita admit bahwa oh iya ya, berarti ada momen di mana gue nih rada-rada melenceng nih, rada-rada kayak nggak nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang selama ini gue jalanin gitu. Akhirnya pas momen di mana oke harus selesaiin ini, akhirnya selesaiin sih. Puji Mungkin Tuhan. puji Tuhan. Mungkin Kak bisa spill dosen siapa tuh? Dosen siapa? Jadi pembimbing pertama aku tuh ada kajur kita, Encik Mary. Terus pembimbing dua aku ada Encik Lingkan. So, Encik Lingkan tuh super duper ini sih. Super duper apa ya? Keibuan banget, keibuan banget. Dia sampai jam 2 subuh, aku di Jakarta. Dia yang kayak, "Rin, kamu di mana? Encik lagi di Jakarta. Ayo ketemuan, ayo gimana ngobrol." Oh ya Encik, nantilah Encik kayak gini-gini. Malah dia yang terus-terus memotivasi aku. Dan aku juga di momen itu juga pede-pede banget kayak, ya udahlah nggak usah ambil cuti dulu lah. Jadi itu terus bayar UKT nih. Soalnya pede, pastilah selesai, nantilah bisa. Akhirnya pas kemarin momen dimana teman-teman aku udah pada balik kan, ada yang ke Jakarta, ada yang udah kerja kemana-mana. Terus kayak, kok semua udah kayak pergi-pergi ya, udah nggak di Manado nih base-nya. Terus aku selalu apapun aku lakukan, itu sih teman-teman buat kalian yang udah kerja, terus masih kuliah dan masih stuck, selesain apa aku bilang tadi, selesain apa yang kalian mulai. Karena even mau kerja dimanapun, aku kerja pun, ya pekerjaan aku memang nggak ada hubungannya sama ijazah ya, tidak dibutuhkan untuk menggunakan ijazah. Tapi meskipun itu, apapun itu beban tuh ada. Kayak lagi kerja, tiba-tiba kalau misalkan ya orang nanya gitu, lu udah graduation gitu? Oh belum kak, kayak gini-gini. Oh kenapa belum diselesain? Itu ada beban itu tuh ada, jadi kayak iya juga sih ya. Jadi kenapa nggak diselesain aja? Pasti ada hal yang menarik untuk ayo selesain. Gitu sih. Jadi karena Enci tuh kayak nyari-nyari kalian juga jadi mikir kan kayak, duh Enci aja tuh cari-cari gitu. Bener. Jadi kayak ikut semangat gitu kan. Bener. Pokoknya jangan ditiru lah. Intinya Iya. kalau kalian bisa cepat. Soalnya aku salah satu orang yang waktu proposal tuh yang di awal-awal ya kayak ya ambis-ambis gitu. Ambitu lah orang Manado bilang tuh. Iya, kira-kira. Pas udah mulai kerja nih, kerjaan mulai tang. Kok mulai oleng nih Rian, mulai goyah nih. Ada pemasukan nih. Iya. Jadi kayak mulai Cuma sekedar pelajaran dan pengalaman aja guys, jangan ditiru. Bener. Jadi kalian ambil positifnya aja. Iya. Jadi kalau kalian lagi kerja dan sambil kuliah, sebisa mungkin nge-manage waktu itu penting banget sih. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Gimana sih menurut Kak cara belajar yang efektif atau cocok gitu pas buat anak-anak Ilkom, apalagi generasi sekarang gitu, kalau menurut Kak Rian pribadi? Kalau menurut aku pribadi, balik lagi ya, cara belajar itu kan tiap orang beda-beda caranya. Kalau aku secara pribadi tuh aku lebih based on kalau misalkan ada buku, aku lebih baik baca, terus ya udah aku lihat, aku pahami, ya udah aku bukan tipikal yang kayak harus yang menghafal atau kayak gimana. Aku lebih suka beda itu bareng teman-teman aku sih. Kayak misalkan kita pelajari satu hal, terus ya kita
sharing-sharing gitu loh. Apa yang kalian tangkap dari ini, apa yang kamu tangkap dari ini, apa yang aku tangkap. Jadi kita sharing-sharing. Oh gini ya dari POV-nya lo begini, kalau dari POV aku kayak gini. Diskusi ya. Diskusi jatuhnya. Soalnya kalau aku strict banget baca, itu aku susah banget sih. Tapi untungnya kan zaman sekarang kita bisa belajar bisa lewat handphone, banyak Betul, media lah. betul. YouTube, apapun itu. Itu lebih mempermudah sih buat kita sebenarnya. Iya, anak-anak kalau muda. belajar rame-rame juga itu bisa dapat berbagai cara pandang yang Iya, berbeda. Benar. Jadi bisa dapat jawabannya gitu. Ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak introvert can relate ya. Karena mereka harus kayak Iya sih. syahdu Iya, teduh gitu iya, kan. iya, iya. Jadi balik Lebih lagi enak. sesuaiin sama diri kalian Iya, gitu. Kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke pribadi masing-masing. Oke. Setelah Kak lulus kuliah nih, kegiatan apa aja yang kayak kalian udah pernah coba dan ternyata tuh Kak suka? Kak suka. Oke. Jadi aku tuh kan awalnya setelah dari zaman kuliah sampai akhir tuh aku kebanyakan istilahnya tampil lah. Kebanyakan kayak yang tampil ataupun di depan kamera, kebanyakan tampilnya. Tapi akhirnya pas aku mulai lulus, lately, mulai start 2022, aku mulai geluti bidang baru yaitu aku yang di balik kamera, aku yang mulai ngedirect, aku yang mulai jadi creative directornya. Jadi waktu itu kita juga, aku sempet sama teman-teman aku beberapa, soalnya waktu itu di Manado ini kurang banget content creator yang beauty and fashion. Akhirnya aku ketemu sama teman-teman aku yang suka di bidang itu. Akhirnya kita buat komunitas kecil-kecilan. Di momen itu kita juga akhirnya mau embrace, mau bikin movement bahwa soalnya as you guys know ya guys ya, sampah limbah terbesar di dunia. Aku selipin sedikit-sedikit ini ya. Iya. Sampah limbah terbesar di dunia itu nggak cuma plastik tapi limbah pakaian. Limbah pakaian tuh gede banget. Susah banget untuk di apa ya? Ditangani lah, itu susah banget. Akhirnya itu aku sama teman-teman aku tuh bikin movement bahwa kalau kalian mau dress up well, kalian mau beli baju tuh nggak harus kalian beli baju baru, atau ada namanya fast fashion. Fast fashion tuh brand-brand gede yang cepet banget perputarannya. Yang kalian bisa dapetin di mall-mall itu fast fashion. Itu cepet banget. Can you imagine kalau misalkan barang-barang itu nggak laku, itu barang-barang itu bakal dibuang. Padahal bisa didaur ulang. Padahal bisa didaur ulang, tapi belum tentu juga kan kalau misalkan si brand ini mau mendaur ulang gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kita bikin movement bahwa rupanya baju itu kita nggak harus beli loh. Kita bisa juga kita cari baju orang tua kita. Kita sesuaiin kayak gini, aku lagi pakai blazernya papa aku. Atau kan kita sekarang bisa thrifting. Kayak orang Manado bilang cabo gitu kan. Iya, iya. Akhirnya dari situ aku buat movement itu sama teman-teman aku dan akhirnya dilirik sama pemerintah. So waktu itu kita buat kayak namanya fashion trunk, di mana kita nge-showcasein look-look, di mana kita nge-mix and match baju-baju yang emang itu base-nya itu dari cabo, dari baju-baju yang udah nggak kepake atau kan baju-baju yang udah vintage. Itu kita mix and match, kita rework lagi yang bisa dipakai lagi, bisa dipakai udah kelihatan baru lagi, kelihatan. Jadi nggak harus lah kita beli baju baru. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya tuh kita nggak perlu beli baju baru, beli baju branded buat bergaya gitu. Kayak Benar. tergantung kita mau mix and match-nya gimana ya. Benar. If you have a budget, nggak apa-apa salah. Beli gitu. Tapi ya jangan sering-sering untuk ngebeli fast fashion karena ya apa ya, dampaknya tuh gede banget sih buat bumi kita. Jadi sama back then juga, itu salah satu problem aku waktu aku pindah ke Manado. Manado kan mallnya belum sebagaimana in that moment ya, waktu tahun 2017 itu belum gimana-gimana banget dan di mall-mall juga beberapa brand juga belum ada. Jadi akhirnya aku mulai bingung kan, anjir aku mau beli baju di mana ya gitu. Aku mengeluh gitu kan, ini kayak beli baju di mana. Akhirnya aku mau nemuin culture di Manado dan namanya cabo gitu, cakar bongkar. Iya, Akhirnya sekarang trennya thrifting gitu. betul. Nah, akhirnya di momen itu tuh akhirnya aku mulai akhirnya tahu bahwa oh rupanya ya ini tuh slow fashion yang dimana dengan kita menggunakan barang-barang yang udah ada dan kita nge-combine lagi dan kita nge-rework lah istilahnya, itu tuh kita bisa ikut serta dalam suatu pergerakan di mana untuk mengurangi limbah-limbah pakaian tadi, limbah-limbah tekstil dan itu. Dan itu aku lakuin itu ya based on communication, komunikasi sama teman-teman banyak, ketemu sama teman-teman baru, kembali lagi ke komunikasi gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, dari yang awal tadi pertanyaan kenapa aku harus di sini, ya akhirnya aku menemukan tadi jawaban dari bagaimana aku menerima aja aku di sini ya dengan tadi itu aku ketemu teman-teman baru, berkomunikasi, akhirnya dapat insight baru lah. Oh rupanya kayak gini ya. Rupanya kita juga bisa impactful dengan hal-hal yang secara kita anggap sepele, rupanya itu berdampak besar buat lingkungan kita. Bisa menjadi inovasi ya buat teman-teman kita sekarang, itu juga bisa menjadi motivasi kita buat menjaga lingkungan. Benar. Iya, itu Jadi sih. menjaga lingkungan bisa
membuat hal-hal baru yang mungkin nggak terduga gitu. Mungkin teman-teman semua banyak yang belum tahu soal hal itu kan. Iya. Yang kayak soal limbah pakaian itu. Benar. Jadi aku harap semoga abis ini kayak teman-teman kayak kiblatnya jangan kayak ngeliat mungkin konten creator siapa gitu, dia pakai baju ini, aku pengen juga sama kayak dia. Daripada pakai konsep kayak gitu, mending pakai konsep yang dimana dia pakai baju itu, kenapa nggak aku kayak cari opsi lain ya, kalau bisa. Dan juga di Manado ini lagi happening banget, brand-brand lokalnya lagi naik, banyak banget brand lokal yang bagus-bagus, dan banyak juga event-event yang ngangkat tentang brand lokal, jadi bagus banget gitulah. Jadi perbanyaklah jaringan komunikasi kalian, biar makin banyak connection. Kira-kira skill apa saja sih yang Kak Rian kuasai dan asah selama kuliah itu bisa membentuk dalam akademik maupun non-akademiknya Kak Rian? Skills. Kalau skills aku secara pribadi tuh, aku nggak punya skills yang kayak orang jago main piano atau jago apa. Aku tuh bukan yang skills-skills kayak gitu, tapi aku lebih ke kayak perbanyak dengan aku bertemu orang baru dan aku observe their energy. Dengan aku ketemu kalian berdua di sini, aku lihat sisi lain, aku observe energi kalian, aku mau pengen bertukar energi positif dan bisa aku belajar juga dari kalian gitu loh. Aku lebih perbanyak itu sih, karena menurut aku masa kuliah adalah masa dimana kita waktunya untuk perbanyakin koneksi. Karena aku baca di salah satu buku bahwa kunci sukses itu ada tiga tahap, ada koneksi, ada uang, ada popularitas. Kalau kita punya ketiganya, katanya kita bakal sukses gitu. Untuk menuju ke sana, at least we have only one aja untuk menuju ke tangga-tangga selanjutnya. Kalau kamu nggak punya lot of money ataupun nggak punya popularitas, ya kamu dengan cara kamu punya koneksi gitu. Kamu berteman sama banyak orang, cari tahu apa yang mereka gemari dan kamu sesuaikan sama diri kamu. Itu sih soft skill kayak gitu sih yang aku belajar dari banyak orang, dan akhirnya aku belajar bahwa mungkin orang sekarang lihatnya kayak, ih Rian berani banget ya, confidence, semangat gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya basicnya anaknya pemalu banget. Aku tuh anaknya dulu pemalu. Jadi pas masuk komunikasi itu juga salah satu turning back di mana aku belajar banyak hal sih untuk nggak keluar dari zona nyaman, untuk dari pemalu. Kayak gitu. Dan itu aku belajar di lingkungan kampus, di komunikasi. Jadi sebenarnya kuliah itu nggak cuma soal belajar, bisa mengembangkan diri, Benar. mencari orang-orang baru gitu, buat bisa jadi koneksi kita juga. Membangun relasi ya. Membangun relasi itu penting sih. Iya, betul. Oke, ini tentang mata kuliah sih Kak. Oke. Iya, ada nggak sih mata kuliah yang paling Kak Rian suka dan juga nggak suka? Terus apa alasannya gitu? Pasti kan ada alasannya nih ya, kenapa bisa suka sama nggak suka. Iya. Yang paling aku interest dan suka tuh aku suka komunikasi antar budaya. Aku amazed banget sih sama komunikasi antar budaya karena aku ngalamin banget. Aku based on background keluarga aku juga sangat-sangat beragam. Papa aku orang Jawa, mama aku orang Minahasa, dan aku lahirnya pun di Ternate. Jadi kayak background aku tuh bener-bener kalau orang nanya asli mana, aku selalu bingung karena aku selalu jawab, oh aku Indonesia gitu. Karena terlalu banyak budaya yang datang ke aku. Terus juga aku pindah-pindah tinggalnya. Jadi aku nggak stay di satu tempat. Waktu aku kecil tuh aku sering banget pindah-pindah. Jadi beradaptasi dengan lingkungan baru itu adalah sesuatu hal makanan sehari-hari gitu. Jadi akhirnya aku pas sadar pas kuliah, oh itu namanya tuh komunikasi antar budaya ya. Dengan cara kita belajar budaya baru, kita observasi, kita amati, tiru, modifikasi gitu. Akhirnya kita berusaha untuk berbaur sama lingkungan sekitar. Itu menarik banget sih. Akhirnya aku sadar bahwa especially Indonesia tuh banyak banget budaya yang bisa kita explore. Dan dari situ tuh aku akhirnya belajar banyak hal. Begitu juga di Manado. Pas aku ke Manado, oh rupanya budaya di Manado itu seperti ini ya. Oh rupanya budaya di Manado ini boleh kalah aksi. Dia boleh kalah nasi. Nggak apa-apa kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Kayak hal kayak gitu-gitu lah, lucu-lucu kayak gitu-gitu lah. Jadi lebih tahu banyak hal juga ya. Lebih tahu banyak hal. Terus mata kuliah yang nggak suka apa tuh? Yang tidak suka adalah statistika. Sama lagi. Karena di bayangan aku tuh karena aku masuk komunikasi itu ikut temen aku. Jadi kan awalnya aku udah kayak hopeless, udah nggak tahu lah mau kuliah di mana. Terus temen aku yang daftarin aku SBMPTN. Dulu tuh ada SBMPTN. Ada nggak sih sampai sekarang? Ada. Oh ya. Jadi aku SBMPTN, terus temen aku bilang, ya mau pilih apa nih SBMPTN? Udahlah sama aja kayak lu lah gitu. Dia masukin, tapi dia bukan di Unsrat ya, dia di universitas lain, dia masukin komunikasi. Terus aku tanya, yang penting nggak ada matematikanya ya, aku ngomong gitu. Soalnya, itu adalah musuh bebuyutanku, matematika.
masuk ketemu di statistik. masuk di komunikasi, rupanya ada hitung-hitungannya, ada statistika. Wah, itu hal baru sih. Itu Agak kaget ya. kaget sih, ya itu tadi culture shock sih. Iya, Kayak iya. wow, ada juga ya statistika gitu. Ya, Ya, kalau dilihat belajar ilmu komunikasi nggak harus ada matematikanya kan, komunikasi doang. benar. Tapi ternyata perlu ya. Ternyata perlu juga ilmunya gitu. Ya untung lah waktu itu doa aku yang penting nggak remedi Tuhan ya, puji Tuhan nggak remedi sih waktu itu. Alhamdulillah puji Tuhan nggak remedi sih, jadi ya aman lah. Pernah ada nggak sih Kak kejadian kurang menyenangkan yang Kak alami semasa kuliah? Wah, nggak mengenakan. Untungnya masa kuliah aku tuh full of surprises, happiness gitu. Cuma mungkin nggak mengenakannya tuh lebih ke, bukan tidak mengenakan sih, lebih ke belajar hal baru. Kayak misalkan ada beberapa budaya yang aku nggak terbiasa. Let's say aku waktu masih maba, as I know, di lingkungan aku tuh jarang banget orang manggil by gender Oh, iya. gitu. Cewek, cowok. Cewek, gitu. cowok gitu. Sedangkan di Manado rupanya itu adalah hal yang normal, manggil by gender. Betul. Jadi aku tuh sempat culture shock di mana pas aku datang ke Manado, aku bareng teman aku juga nggak dari Manado juga. Kita jalan berdua, dia cewek, terus kayak diteriakin, cewek, cewek. Terus dia kaget, gue di culture shock, gue di catcalling ya gitu. Oh, Terus aku yang kayak, iya anjir gitu. Terus cowok, cowok, sombong tuh, nggak bahagia. Dari situ aku sadar, ini orang nge-catcalling ya kayak gitu. Oh, akhirnya aku sadar, oh rupanya di Manado tuh orang tuh manggil by gender gitu. Kalau cewek-cewek, cowok ya cowok gitu, bukan yang kayak mas atau ya sometimes kak lah, tapi mostly kan kadang cewek cowok. Iya. Atau enggak, lucunya ini ada hal lucu tuh mener. hmm. Jadi aku tuh nggak tahu kalau mener itu bapak artinya. Jadi waktu di kampus dosen-dosen kan masuk tuh ya kan, anak-anak makasih mener. Terus aku ngomong ke temen aku, dia dari Jogja. Terus aku ngomong, ih orang sini yang jadi dosen cowok-cowok rata-rata marganya mener ya. Gokil, keren banget gitu. Keren banget kayak semua ini marga mener ini jadi dosen gitu. Akhirnya aku dengan PD-nya maju ke depan terus kayak, makasih Pak Mener. Terus dia ketawa gitu. Loh, oh bukan orang Manado, mana Kang? Dia langsung gitu. Oh iya Mener, dari mana? Dari sini Mener. Oh iya, Mener itu DPRT Pak. Oh akhirnya dari situ belajar. Tadi kan komunikasi antar budaya. Akhirnya aku belajar hal baru. Oh rupanya Mener tuh artinya Pak. Dan akhirnya pas aku belajar lagi, rupanya itu efek dari bahasa Belanda gitu. Mener itu. Kan dulu Belanda kan pernah kesini kan gitu kayak ya menjajah gitu-gitu kan. Nah itu efek dari bahasa Belanda itu ada salah satu kata-katanya tuh mener gitu yang ditinggalkan kearifan lokalnya. Jadi aku mikir, oh seru ya rupanya belajar hal baru lah. Seru aja. Iya sih, emang sejak Belanda menjajah Indonesia itu ada beberapa Sebutan. kata-kata yang masuk Iya. gitu. Bener, forek, Iya. mener. Kayak gitu-gitu. Ya. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Kayak saran atau Iya, ada tips saran ya. gitu atau tips buat teman-teman kita, teman-teman ilmu komunikasi itu buat menghadapi berbagai tantangan atau bisa saran dan tips untuk kedepannya bagi mereka. Saran dan tips. Kalau menurut aku buat kalian yang nonton mungkin masih kuliah dan di komunikasi juga, fokus with what you doing. Kalian fokus sama apa yang kalian jalanin. Yang mau skripsi ya fokus sama skripsinya. Yang lagi kuliah fokus sama kuliahnya. Terus sebisa mungkin untuk, kalau ada kan singkatan kayaknya kupu-kupu kan. Kuliah pulang. Iya, betul. Kalau bisa ya kalian ya bergaul dikit lah. Bergaul. Tapi bergaul dengan teman-teman yang maksudnya yang sekiranya membawa dampak Yang positif baik. ya. Yang baik ya. Kayak kalian gini bergaul sama kalian gitu. Jadi kayak cari ilmu baru karena pelajaran kehidupan itu apapun itu kita dapat nggak cuma dari kita datang ke kelas, dapat dari dosen, tapi kita bisa dapat dari siapapun, background apapun, itu malah penting dan bisa ngebentuk karakter kita. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi bingung juga mau kuliah di mana, so mungkin komunikasi bisa jadi salah satu opsi kalian yang baik untuk bisa ngembangin diri kalian. Karena kalau aku mau bilang istilahnya kalau rumah tuh komunikasi itu fondasi lah. Jadi kalau fondasinya udah bagus, pasti bakal bagus gitu untuk rumahnya. Jadi menurut aku penting banget kalian untuk belajar komunikasi. Mungkin yang ngerasa kayak, ya pas tuh kita mau masuk komunikasi, kayak ngapain Emang sih sepenting komunikasi? itu ya? Emang sepenting itu ya komunikasi? Orang setiap hari kita berkomunikasi. Iya, betul. Rupanya komunikasi itu adalah sebuah seni, sebuah ilmu guys. Yang kalau kalian kita pelajari itu ada hal-hal yang akhirnya full of surprises lah. Jadi muncrat nih. Full of surprises lah. Akhirnya kita belajar banyak hal baru yang kita nggak pernah sadari.
bahwa itu mungkin bisa ngebantu kalian untuk ngebuka pintu-pintu baru buat kalian ke depannya. So, buat kalian yang lagi nonton, ngelakuin apa yang kalian lakukan sekarang, bertanggung jawab akan hal yang kalian udah mulai, konsisten, fokus, komitmen sama diri kalian, fokus, kalian tahu apa kelemahan kalian, apa kelebihan kalian. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan cepat puas. Belajar. Gitu aja. Dan belajar nggak harus dari buku, nggak harus dari apa, banyak hal. Dengan aku ngobrol sama kalian, sama teman-teman yang lainnya. Benar. Karena pengalaman itu is the best teacher. Ini udah 1 kali sama closing statement, Kak. Atau masih ada lagi ya, Kak, mau bilang? Enggak. That's it. Iya. Benar-benar menginspirasi banget ya ngobrol sama Kak Rian. Ya, dan ceritanya juga banyak yang bisa kita petik ya buat Amin. jadi semangat Benar hidup banget. kita. Semoga teman-teman semua bisa ambil hal-hal positif dari apa yang Karian udah sampaikan. Ternyata nggak berasa waktu udah berlalu ya, Kak. Iya, lumayan sih udah ya 12 jam nggak sih kita ngobrol. Oh, belum? Belum. Kayaknya udah sampai sini aja ya. Ya. Sedih ya. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi habis Benar. ini. Waktu Benar. ya. Mungkin dari teman-teman atau mahasiswa baru yang pengen join ilmu komunikasi, Benar. mau join organisasi atau even nanti bisa ketemu sama alumni kita ini Kak Rian. Benar. Bisa ketemu sama teman-teman juga di kampus ya kan? Bisa follow juga mungkin sosial medianya Kak Rian. Boleh. Nanti ada di bawah sini. Iya, Rian Pakusadewo Ditampilkan Instagramnya. saja. That's it. Kayaknya beban banget buat editornya ya. Nama-namain beban nih. Ngetik lagi. Demi kemajuan Himakom ya. Iya, betul, Oke. betul. Terima kasih ya Kak Rian. Makasih buat banyak. waktunya dan juga pengalaman-pengalaman hidup Thank yang you. udah dikasih sharing buat kita semua. Semoga itu juga jadi pelajaran buat kita semua, jadi pembelajaran supaya kita juga bisa evaluasi. Benar. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi Iya, nonton. buat teman-teman semuanya. Dan sukses terus buat Kak Rian ke Amin. depan. Thank you so much. Iya. Oke. Bye. Thank you guys.